Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anuria Khoridatul Husna, NIM 6301002000126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keislaman, yaitu yang pertama hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin itala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyabi sadidu sawadi salayura asura safar wala ya'rifuhu minha ahadun hatta jalasa ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a khafaihi ala fahidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tuhajjal baita in istata'tu ilaihi sabilan. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu. Qala fa'abirni anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'abirni anil ihsan. Qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'ahbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Fa'ahbirni an amaratiha. Qala tali dal ammata rabbataha wa antaral khuffatal urratal alata ri'a asyai yatatawwalawna fil bunyani thumma talaqa falabista maliyan. Thumma qala ya Umar atadri minas sa'il. Qultu Allah wa Rasulullahu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan jubah putih dan berambut sangat hitam dan tidak tampak bekas-bekas dari perjalanan jauh, dan dari kami pun tidak ada satupun yang mengenalnya. Lalu kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah dan menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan ibadah zakat, puasa bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu." Nah, kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran karena dia yang bertanya, dia pun yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu Rasulullah bersabda, "Engkau iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk." Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia yang melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan datangnya." Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, "Beritahukan aku tanda-tandanya." Lalu beliau bersabda, "Jika seorang hamba yang melahirkan tuanya terus melihat, dan jika engkau melihat seseorang itu bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?"
aku berkata, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk bermaksud mengajarkan agama kepada kalian. Riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu dakwah. Dakwah mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama tabligh, yaitu menyampaikan ajaran Allah. Yang kedua jihad, berjuang menegakkan agama Allah. Yang ketiga islah, yaitu menyelesaikan persoalan-persoalan sesuai dengan ajaran Allah. Yang keempat khutbah, yaitu berpidato ajaran Allah. Yang kelima tausiyah, berwasiat atau memberi nasihat. Yang keenam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Itu kelompok pendakwah harus ada, itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Yang selanjutnya yaitu ucapan terbaik adalah dakwah dalam surat Al-Fussilat ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Yang selanjutnya yaitu takwa. Kriteria orang yang bertakwa yang pertama yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman pada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rizkinya yang telah dianugerahkan kepadamu, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Kriteria orang yang bertakwa yang kedua yaitu terdapat dalam surah Al-Imran ayat 133-135 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzukirallahu fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfirullahu dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang asalnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit,
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji itu dia ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Yang selanjutnya yaitu agama Islam adalah agama satu-satunya yang benar di sisi Allah, yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balag wallahu basirum bil 'ibad. Yang artinya, kemudian jika mereka mendebat tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab yang kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah yang maha melihat hamba-hambanya. Yang selanjutnya yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah Ali Imran ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Yang selanjutnya yaitu tidak ada paksaan dalam beragama Islam, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256 sampai 257 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijuhum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak pernah putus. Dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya iman. Dan orang-orang kafir pelindungnya adalah syaitan. Mereka yang mengeluarkan dari cahaya iman kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu kehidupan manusia. Tujuan hidup adalah mencari ridho Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan Allah kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.
Yang selanjutnya yaitu tugas hidup mengabadikan diri kepada Allah, terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang selanjutnya yaitu sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat menurut bahasa yaitu doa, sedangkan menurut istilah yaitu sholat adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang terdiri dari atas zikir, doa-doa yang di dalam pelaksanaannya diawali dengan niat, diikuti takbiratul ihram, dan akhiri dengan salam dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Sholat wajib dalam Islam yaitu ada 5, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Rukun-rukun sholat yang pertama yaitu niat dalam hati, yang kedua posisi berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tumakninah, yang keenam iktidal dengan tumakninah, yang ketujuh sujud dengan tumakninah, 8 duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, yang ke-9 yaitu sujud dengan tumakninah, 10 tasyahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, yang ke-12 yaitu salam ke kanan, yang ke-13 atau terakhir yaitu tertib, artinya berurutan. Yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang berjumlah 99. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahirrabina wassalatu wassalam linabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ishu ya Syahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakim ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal Mulki dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rashidu ya Sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayiatina wasur ala uyubina majbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan sholihah wa nawwir qulubana
أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قاربنا عن الشر بعدنا وقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Sekian penjelasan materi keislaman dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.